sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, rekan-rekan pemuda yang berada di rumah maupun dimanapun kita berada saat ini, kami Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gembira Nasaret akan melaksanakan kegiatan ibadah rutin kami dalam minggu yang berjalan ini. Dan atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gembira Nasaret mengucapkan selamat kita mengikuti peribadatan di malam hari ini. Dan yang akan menjadikan kita di malam hari ini adalah Wakil Ketua Pemuda Jemaat Gembira Nasaret, Saudara Christian Arthur Manihi. Dan kepada Kading disilakan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah ini. Diundang semuanya bangkit berdiri. Dan sebagai nyanyian pembukaan, kita menyanyi pujian yang berjudul Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembah di sini, ku percayakan anak diriku. Tak sanggup aku bahkan setaku, tak sanggup kawinkan waktu, tak sanggup jelas kau menghidupku, sanggup lewat waktu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Kita tamiskan ibadah ini. Kiranya ibadah persekutuan pemuda tingkat Ars Jemaat Gembira Nasaret Bitung 1 hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut dengan pujian yang berkata bertemu dalam kasih. Kasihnya berkumpul dalam bersukacita semua
di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tentu sebagai umat ciptaannya, tentu Torah tidak pernah luput dari namanya dosa. Baik itu yang Torah lakukan dari pikiran, perbuatan, ucapan, meskipun itu hanya dalam hati. Untuk itu, mari Torah sama-sama mengaku akan setiap salah dan pelanggaran yang Torah lakukan melawan kehendaknya. Dan sambil kita berdoa, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 367, Tuhanku bila hati kawanku. Dan apa kata satu ayat 1 sampai yang ketiga. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ku bilang hati kawanku terluka oleh tingkahmu, jatuh dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tubuh tak sempurna dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tubuhku berkenan, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Amin. Saat ini
Orang sama-sama akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari isi sabda firman Tuhan. Dan sebagai persiapan dalam sikap berdoa, orang menyanyi firman Pelita bagi kita. Kita sedang berdoa, kita berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 28. Sekali lagi, Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-7. Sekali lagi terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-7. Mohon maaf, saya tak mengambil dari perenungan sepanjang minggu ini, namun saya mengambil renungan dari yang lalu, yaitu bulan April. Dan untuk membacakannya, saya minta kesediaan dari Saudari Parlen Prolek, sarjana ekonomi, untuk membacakan pembacaan Alkitab ini. Pembacaan kita malam hari ini terdapat dalam Matius 28 ayat 7 yang berkata, "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Terima kasih. Tema perenungan kita yaitu mengapa Galilea. Tentu orang dari kecil, dari anak sekolah minggu, remaja, bahkan pemuda, bahkan saudara sekalian yang sudah lanjut usia pun masih biasa mendengar nama Galilea atau daerah Galilea. Galilea adalah nama daerah bagian Palestina Utara, tempat Yesus menikmati masa kanak-kanaknya dan tempat ia memulai pelayanannya. Nazaret merupakan bagian dari Galilea. Murid-murid Yesus yang pertama berasal dari Galilea.
Dalam bacaan kita saat ini, setelah peristiwa kebangkitannya, Yesus mendahului murid-muridnya ke Galilea, ayatnya yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Pertanyaannya, siapa mesti ke Galilea? Yesus menyuruh murid-muridnya ke Galilea bukan saja untuk mengenang kembali saat yang indah di mana mereka banyak melewati waktu bersama, melainkan juga agar mereka memperoleh penyegaran rohani serta pembaruan motivasi untuk tugas lebih lanjut. Mereka perlu ke Galilea agar mereka mempunyai kesempatan untuk merenungkan kembali serta mengevaluasi relasi mereka dengan Tuhan. Mereka diperintahkan ke Galilea untuk mengadakan semacam mini retreat yang biasa. Kalau yang lalu, waktu periode lalu pernah orang Beti Tosek bikin di kampung. Waktu dua periode lalu juga pernah waktu yang menjawab penatua pemuda Bapak Daniel Saleletan SD itu. Saat itu juga Kondesek pertama kali ikut retreat nih, kakak senior. Mengenai retreat, kita ada cerita singkat di suatu kota, sama kota pelabuhan lagi, sama yang itu, hidup dua orang kakak beradik, yaitu yang sang kakak bernama Chris dan adik bernama Archie. Dorang dua dari kecil, Archie umur 3 tahun, ditinggalkan untuk selamanya oleh sang ayah tercinta yang bekerja sebagai pelaut. Dan waktu itu Chris berumur 8 tahun, dan sampai sekarang jasad sang ayah tak ditemukan. Mereka berdua hidup oleh perjuangan seorang ibu yang berjualan makanan. Setiap hari berupaya untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Dan mereka berdua pasar di mama, biasa orang bilang. Mereka berdua tumbuh bersama-sama, bermain sama-sama. Cuma sang kakak lebih temperamen tinggi, dan sang adik seorang yang cengeng. Kakak mulai pukul, adik menangis lapor ke mama. Mereka tumbuh bersama-sama. Setelah dewasa, sang kakak aktif di gereja dan juga untuk melepas penatnya saat bekerja, dia menjadi pengendara sepeda motor di kotanya, atau biasa orang bilang anak klub. Setiap bulan sang kakak, kalau mau bilang 1.500 km kurang setiap bulan. Kadang
sampai 5.000 km setiap bulan. Setelah menikah, sang kakak atau Chris melepas semua kegiatannya. Dia memilih untuk mengurus sang istri beserta anak. Terinspirasi oleh sang kakak, Archie Iko, dia minta jadi anak klub, dia berdoa jadi anak klub. Ya tidak jadi, malah Tuhan kasih yang lebih. Tuhan memakai dia untuk menjadi pelayannya di gereja, dan sekaligus dengan hobi, menyalurkan hobinya, Archie terus berkendara, dan itu untuk berkendara sepeda motor, dan itu untuk sebagai penumpang pelayanan di gerejanya. Biar 2 jam, 2 jam setengah, Archie tetap gas, biar tidur di pak orang pe kios, dia tetap gas, biar kedinginan di jalan, tidak mandi 2 hari, dia tetap, dan itu hanya untuk sebagai topangan pelayanan, khususnya di kategori yang pemuda. Suatu hari entah apa yang merasuki Chris, sang kakak pun mulai marah-marah, entah itu karena yang mungkin stres di tempat kerja, kemudian terbawa sampai di rumah. Sang kakak pun memarahi Archie dengan kesalahan yang kecil. Dia hanya duduk di samping rumah. Karena Archie pun mempunyai emosi yang dibilang temperamen tinggi. Archie pun marah, tapi dia tak satu kata pun menjawab ocehan sang kakak. Dia hanya pergi ke belakang rumah, duduk sebentar. Sang kakak pun tak berhenti memarahi Archie. Karena sudah tak tahan, Archie pun mengambil sepeda motor, kemudian pergi cari angin, cari angin sedikit di kotanya. Sekitar setengah jam berkendara, Archie tiba di kantor sahabatnya. Setengah jam lumayan itu kan. Setengah jam pulang, kalau 40 menit, setengah jam sampai mana? Gerian boleh? Setengah jam dari 40 atau lebih sih. Dan temannya mengatakan, "Coba Cis, ada masalah sedikit. Malah kita mau cari makanan. Boleh buat. Karena cari akan fokus." Archie bilang dari Tamang itu dia dari TK. Nanti baku pisah SMA, Archie di STM, SMK, sekolah menengah kejuruan, dan temannya pun melanjutkan sekolah di sekolah menengah atas atau SMA, dan itu mempunyai jarak yang lumayan. Terus sekitar setengah jam DP istilah curhat, temannya membawa Archie ronda-ronda sedikit. Kemudian dia bawa Pak DP Tamang yang lama, dengan yang mungkin Archie mau datang ulang, karena Archie bilang kalau mau gaul-gaul di sini kita yang mau datang.
di situ duduk berhubung di rumah temannya itu, yaitu bernama Nina, ada syukuran atau dalam syukuran mingguan. Di situ banyak sekali keluarga, Nina berkeluarga, dan dorong pakai makan. Archie hanya duduk minum kopi. DP hobi itu ya, berkendara minum kopi, barokok, mau kasih hilang DP sakit hati. Dan setelah malam Archie keluar, mau putar ulang di kota itu dia, sekitar 2 jam ronda-ronda, dia nggak dapat DP jawaban, mau kasih teduh DP hati agar supaya berdamai. Di rumah Nina, hari pertama Archie ibaratan, kalau ini lebih istilah ibarat tanduk, masih bertanduk sekali, elbow Nina kalau marah timbul. Hari kedua DP hati mulai terus marah di antara 2 pilihan, yaitu antara mau pulang dia menetap di situ. Dan di situ, dan hari kedua itu Tuhan memakai Ibu Nina untuk menegur Archie. Ibu Nina bilang, seberat jangan kasih tinggal, ini pelayanan. Dan Archie pun mengatakan, dan di situ Archie mulai ingat ulang DP janji for melayani Pak Tuhan. 1-2 jam berlalu, Archie mulai gelisah. Dia rasa gelisah, mau suka berjalan, orang berumah cuma menumpang nih, pembastel mau punta, kira bagus tuh. Dia tahan sampai dia nyada tahan DP suka sekali mau punta. Dan disitulah kedua kali Tuhan menegur dia. Dia ambil Alkitab yang Pak Sulama yang tapaki, Panina PKK di kamar. Dia sujud dan beribadah sendiri. Di situ dia ditegur untuk kedua kalinya lewat kitab Nahum pasalnya yang pertama ayatnya kedua sampai 8 yang di bawah perikop murka Tuhan. Biar Tuhan marah, dia itu adalah penghibur dan penolong. Memang Tuhan marah pasti, jangan kasih tinggal pelayanan. Kadangkala kasih tinggal pelayanan hanya karena amarah Archie. Dan 1-2 jam berlalu, selesai ibadah, Archie keluar di teras samping rumah Nina, yang biasa kalau dulu dua di Nina jadul di sudut rumah. Archie mengambil HP, handphone, dan tak sengaja membuka perenungan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-9 sampai 17 yang menjadi pembacaan kita pada minggu ini. Dan di situ, yaitu di bawah perikop hidup saling mengasihi. Dan di situ Archie setelah membaca, di situ Archie mengerti bahwa ini adalah bentuk penyertaan Tuhan lewat pergumulan yang dia alami, lewat sakit hati. Tuh,
biar jadi pemuda mas, dia selalu lampiaskan kalau dia sakit hati. Kalau dulu dia pelampiasan selalu di motor, kesana kemari tiap bulan 1000 km. Tapi dia baru sadar ini adalah penyertaan Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, yang selama ini yang menjadi doa agar dia boleh berada di duduk lebih lama di rumah Pak Nina Peruma bercengkrama karena satu dan lain hal dia menarik diri, dan itulah satu penyertaan Tuhan lewat kejadian yang dialami oleh Archie, yaitu dia boleh menginap 3 hari di rumah Nina, dan dia boleh mengingat kembali lewat kasih karunia Tuhan. Dia diingatkan kembali agar melayani lebih sungguh supaya Tuhan hendak murka, tetap berbuat baik pada semua orang di keluarga dimanapun dia berada. Sobat Obor, kebangkitan Tuhan mengingatkan kita juga akan tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Suatu ketika Yesus pernah berkata, "Malam ini kamu semua akan tergoncang iman karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai." Dan kalau ibarat sama cerita tadi, Archie DP tahun-tahun semua terpisah-pisah. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus yang terdapat dalam Matius 26 ayat 31 sampai 32. Yesus ingin mereka ingat bahwa kata-kata di hari-hari akhir sebelum penyaliban, Ia ingin membuktikan bahwa setiap janjinya akan digenapi. Bertitik tolak dan perenungan kita lewat tadi, lewat cerita tadi, orang tingkali yang ada sabar kalau mau tunggu janji Tuhan. Archie pernah berdoa, tolong Tuhan, tolong kasih lebih lama Pak Nina Peruma, karena Nina Peruma seperti ibarat tempat terindah di kotanya. Dan satu hal lagi, mungkin Archie menaruh harapan terlebih pada Nina, dan itu pun lewat pergumulan Archie boleh nginap lebih lama tiap hari, boleh ngopi, dan dia pun boleh dapat kopi yang lebih nikmat dari kafe-kafe yang dia pernah temui. Ini penting bagi murid-murid Tuhan Yesus yang lupa akan janji kebangkitannya. Bila mereka ingat, seharusnya mereka menanti di kubur Yesus. Seharusnya mereka buru-buru datang di kubur Yesus pada hari kebangkitannya. Mereka lupa akan semua itu, dan Tuhan ingin mereka mengingat dan mempercayai semua janjinya. Jadi orang jangan lupa dan percaya pada janji Tuhan. Mengapa Galilea? Karena tempat itu menjadi tempat Yesus memilih murid-muridnya yang pertama, tempat di mana murid-muridnya untuk pertama kali melihat mujizat,
dan percaya kepadanya. Dan di Galilea pun Yesus ingin kasih mula-mula mereka bertobat kembali. Dan menutup renungan kita, ada satu bait lagu kita baru ingat dari legenda penyanyi legenda asal Timor, asal Ambon, yang berbunyi demikian. Tentu teman-teman di gereja maupun yang di rumah pernah mendengarkan yang berbunyi demikian. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Amin. Sebagai respon kita akan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan sebagai nyanyian persembahan kita menyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Cukup berarti cukup hanya ini persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan berdoa syafaat bersama, dan yang sebelum kita berdoa kita menyanyi Mampirlah dengan doa. Dan doa ini mohon tuntunan dari Sekretaris Pemuda Saudara Rian Tolip untuk menuntun kita dalam, dan menyebut Sekretaris kita menyanyi sekali lagi Mampirlah dengar doa.
Mampirlah dengar doa kami ya Tuhan saat ini. Inilah kami Tuhan, Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemi Nazaret, lewat media sosial Facebook Tuhan. Kami membagi berkat bagi saudara-saudara teman-teman kami yang berada di rumah, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami Tuhan untuk datang beribadah dengan pandemi yang saat ini kami alami Tuhan, yang saat ini menimpa kami. Bapa dalam kerajaan sorga, ketika hamba-Mu yang Engkau utus Wakil Ketua Pemuda Jemaat Gemi Nazaret Saudara Christian Arthur Maninging untuk menjadi berkat bagi kami melalui kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Diberkati dia dalam masa mudanya, diberkati dia dalam pekerjaannya, keluarganya, cita-citanya, harapannya ke depan Tuhan. Tuhan pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu, karena di mana kesempatan saat ini kami yang berada di rumah maupun kami yang berada di gedung gereja ini, kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelabaran sayap-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus bagi jemaat-Mu, Jemaat Gemi Nazaret Tuhan, untuk menopang pelayanan kami sebagai Komisi Pelayanan Pemuda yang ada di jemaat. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami bergumul bagi bangsa kami Tuhan, yang dimana saat ini Tuhan, kami bergumul dengan keadaan yang sekarang ini kami rasakan, dengan pandemi virus corona yang saat ini masih dan masih bertambah Tuhan, korban yang berjatuhan, korban-korban yang terpapar Tuhan. Saat ini kami bergumul, dikuatkanlah kami bangsa Indonesia Tuhan, kuatkanlah para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa dari pemimpin kami yang paling tinggi, Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, jajaran yang ada Tuhan, bahkan kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga jajaran yang ada, terlebih kami Kota Bitung Tuhan, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tuhan berkati para pemimpin kami ini Tuhan, agar supaya kuat, agar supaya sehat, dan selalu diberikan hikmat untuk menjaga dan mengayomi kami sebagai warga negara yang ada. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan. Saat ini hamba-Mu Saudara Fahri yang mengiringi kami dalam pelayanan ibadah sebagai gitaris, Tuhan berkati dalam masa mudanya, Tuhan berkati lewat cita-citanya, harapannya, keluarganya, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemimpin-pemimpin gereja kami, dimanapun mereka berada, gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan seluruh gereja-gereja yang ada diberkati Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemimpin gereja kami, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Frida Maindo Kapuluan, Magister Teologi bersama suami dan juga anak-anak keluarga yang ada. Tuhan berkati dalam tugas dan pelayanan sebagai Ketua Badan Pekerja di jemaat kami ini. Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk Pendeta Ivon Leke Runtukahu bersama suami dan juga anak-anak. Tuhan berkati dalam tugas dan pelayanan di jemaat kami.
Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan bagi pendeta Berta Charles Tapiting bersama suami juga anak-anak dan keluarga. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab di Jemaat Gemini Nasaret, pelayan khusus Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 21. Komisi-komisi Bipra yang ada Tuhan berkati, komisi-komisi kerja yang ada Tuhan berkati dalam tugas dan pelayanan. Bapa di surga, kami rindu tempat ini Tuhan. Kami rindu tempat ini untuk kami gunakan lagi Tuhan, untuk kami beribadah bersama Tuhan dalam satu persekutuan yang ada. Untuk itu Tuhan, kami tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah bersungut, kami tahu, kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, dan kami yakin suatu saat nanti di mana waktu Tuhan yang terbaik bagi kami akan bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Bapa di sorga, bagi komisi pelayanan pemuda Jemaat Gemini Nasaret dari Ketua Penatua Kristina Maria Golek dalam tugas dan pelayanan, Tuhan berkati pergumulan pribadinya, Tuhan berkati dalam masa mudanya, keluarganya, mama yang kasih diberkati Tuhan, saudara bersaudara Tuhan berkati. Bapak Sorgawi, kami juga mau berdoa sekretaris, wakil ketua, asisten bendahara, anggota komisi yang ada Tuhan berkati, diberkati dalam tugas dan pelayanan Tuhan. Yang berada di rumah dikuatkan, yang saat ini juga Tuhan, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan angkat sakit penyakit mereka Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu begitu indah bagi kami, firman-Mu begitu indah bagi kami. Kami percaya Tuhan. Bapa di sorga, inilah kami yang berdoa, inilah kami yang bersyukur kepadamu setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami. Orang tua kami diberkati, papa mama, saudara bersaudara kami Tuhan berkati semua. Saudara-saudara kami yang jauh Tuhan berkati. Inilah kami yang berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan setengah suara. Kita akan menutup ibadah ini. Diundang semuanya bangkit berdiri. Dan sebagai nyanyian penutup, kita menyanyi Di Jalan Kuku Dingin. Untuk kebaikan
untuk kebaikanku. Kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Dan shalom. Ya, demikianlah ibadah kita di malam hari, dan mohon maaf untuk teman-teman yang berada di rumah. Mungkin tadi proses peribadahannya dilanjutkan di khotbah karena ada maintenance tadi dengan alat. Sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman, tapi kami akan perbaharui untuk video fullnya dari awal sampai akhir ibadah tadi. Tetap kita akan upload. Mohon dukungannya juga untuk teman-teman yang berkerelaan, untuk teman-teman pemuda yang berkerelaan untuk membantu Komisi Pemuda lewat tim multimedia yang ada. Memang kami membutuhkan beberapa alat yang untuk penunjang kegiatan saat ini. Mungkin ada mikrofon yang perlu kami beli untuk menangkap suara. Jadi teman-teman yang berada di rumah yang berkeinginan untuk membantu kami Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Bumi Nazaret, seberapa yang ada bisa langsung menghubungi saudari Marlen ataupun ke asisten bendahara, karena mikrofon itu untuk penangkap suara mungkin agak mahal. Jadi teman-teman yang berkerelaan untuk membantu Komisi Pelayanan Pemuda sekaligus untuk menopang pelayanan, karena kami juga berkeinginan agar supaya live streaming ini bukan hanya pemuda, tapi kami bisa buat untuk kegiatan-kegiatan acara besar lainnya. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk hadir kita, Wakil Ketua Saudara Christian Arthur Manihi dan juga pemain musik Saudara Farli. Tetap setia dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan pelayanan di pemuda. Wakil Ketua juga cita-cita bahkan jodoh ke depan Tuhan sediakan. Farli juga jodoh sediakan, Tuhan sediakan. Dan bagi kita semua Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik sesi bantu kita masih ada obor pembangunan terakhir. Semua tuntun ibadah. Pemain musik so berjalan. Ya, jadi teman-teman yang ingin membantu kami untuk pengadaan mikrofon untuk penangkap suara, ini adalah lagu terakhir, sekaligus siapkan saja pundi ekstra untuk teman-teman yang ada di rumah, dan nanti akan dikumpulkan oleh teman-teman komisi yang lain. Kita angkat pujian obor pembangunan. Satu iman pemuda gereja besar menjadi saksi Tuhan, ketiga yang besar, sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya, nyatakan sungguh-sungguh Kristus bagi